وغنة قد أوجبوها أبدا في الميم والنون إذا ما شددا والميم إذ تسكن لدى الباء تختفى نحو اعتصم بالله تلقى الشرفا واضرب مع الغنات عند مثلها واظهر لدى باقي الحروف كلها واحرص على الإظهار عند الفاء والواو واحذر داعي الإخفاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya ila mursalin wa siddiqin wasyuhada ila jami'in malaikatil muqarrabin wa imat syaikhina wa muallimina wa Zaini Abdul Waqi Hashim Zaini Abdullah Abdul Haq Zaini Abdul Khatim Zaini Ki Hasan Abdul Waqi Zawawi Anallah hayum yudhara. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharaini amin. Wa rawa al-khatibuh Abu Bakrin al-Baghdadiyuh rahimahullahu bisnadihi anna Ramadiyah radhiyallahu anhu kana idashtaka syai'an qala hatu ashabal hadithi fa idha hadaru qala iqra'u alayyal hadithah fahada huwal hadithu fahada fil hadithi fal qur'anu awla. Warawa dan meriwayatkan Warawa dan meriwayatkan al-khatibu siapa Imam Khatib Abu Bakrin yaitu Imam Abu Bakar al-Baghdadiyuh yang bangsa Baghdad
Baghdad itu di mana? Di Irak. Irak. Bahasa Arabnya itu Irak. Dulu itu Irak itu termasuk salah satu negara yang pemberani melawan Amerika Serikat dengan presidennya yang bernama Saddam Hussein. Tapi setelah itu Irak itu ditaklukkan dan sampai sekarang dalam kekuasaan Amerika. Padahal Baghdad itu merupakan kota di Irak yang mengorbitkan banyak ulama mujtahid, termasuk Imam Syafi'i. Itu juga pernah beliau itu ada di Baghdad. Tapi sekarang sudah tinggal sejarahnya saja. Sudah banyak yang gak ada penerusnya. Jadi negara Irak itu banyak menelurkan tokoh-tokoh mujtahid di zamannya. Rahimah mudah-mudahan merahmati kepada Al-Khatib. Rahimah mudah-mudahan merahmati kepada Al-Khatib. Allahu siapa? Allah. Ini kalau dalam ilmu nahwu itu jumlah mu'taridah. Rahimahullahu ini jumlah mu'taridah. Jumlah yang menghalangi terhadap jumlah yang sebelumnya. Jadi pertengahan ada jumlah lain. Bisnadihi dengan sanadnya Al-Khatib. Bisnadihi dengan sanadnya Al-Khatib. Riwayatnya apa? Annar Ramadiyah. Sesungguhnya Imam Ramadi. Annar Ramadiyah sesungguhnya Imam Ramadi radhiyallahu an. Karena ada siapa Ar-Ramadi idashtaka ketika merasakan sakit siapa Ramadi. Rasulullah itu Allahumma shalli ala Muhammad itu fi riwayatin beliau itu kan sakit mulai dari bulan Safar. Mulai dari bulan Safar. Bulan Safar itu bulan yang keberapa? Yang kedua, setelahnya bulan Muharram. Sedangkan Rasulullah itu wafat tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Dan yang diperingati sampai sekarang bukan wafatnya Rasul, tapi kelahiran maulidnya Rasul. Jadi gak ada haul Nabi Muhammad yang kalau di yang selainnya Nabi Muhammad kan haul kan ya. Haulnya Harlah yang ke berapa? 74. Pokoknya haulnya ini yang ke berapa? Haulnya ini yang ke berapa? Itu Nabi Muhammad enggak, tapi dari lahirnya yang diperingati lahirnya. Itu menunjukkan bahwa lahirnya Nabi Muhammad itu membawa berkah kepada semua manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Membawa rahmat
Jadi Nabi Muhammad itu diutus sebagai rahmat lil alamin, bagi alam semesta. Bukan hanya kepada manusia, tapi kepada semua alam. Makanya yang diperingati sampai sekarang itu adalah Maulid. Dan ketika Rasulullah itu sakit menjelang beliau wafat, putri beliau yang masih tersisa ketika itu adalah Sayyidah Fatimah, Sayyidah Isa, istrinya itu. Jadi sebelumnya itu putra-putrinya Rasulullah yang dalam kitab Aqidatul Awam itu ada berapa? 7. Siapa saja? Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. 7. Ini semuanya wafat sebelumnya Rasulullah, kecuali Sayyidah Fatimah. Tinggal Sayyidah Fatimah. Ketika Rasulullah ini sudah mau wafat, dipanggil oleh Rasulullah Sayyidah Fatimah ini. Ketika itu Sayyidah Fatimah itu menangis. Tapi setelah didawi oleh Rasul, disabdai oleh Rasul, pas berubah tersenyum. Akhirnya Sayyidina Ali, siapa Sayyidina Ali itu? Apanya Sayyidah Fatimah? Suaminya. Ini penasaran. Wahai Fatimah, apa gerangan yang membuat kamu itu menangis dan tersenyum? Rahasia. Rahasia. Nanti kelak akan saya sampaikan. Tidak diberitahu. Sampai masuk bulan Ramadan, tanggal 3 bulan Ramadan, 4 hari yang lalu, tanggal 3 bulan Ramadan, baru Sayyidah Fatimah itu bercerita kepada Sayyidina Ali. Ketika mau tidur malam, Sayyidah Fatimah itu bilang kepada Sayyidina Ali, saya sudah hampir ajal. Saya sudah hampir wafat. Sudah ketemu. Kenapa? Saya akan buka bahwa abah saya, ayah saya, abi saya, yang tak ngucap bokap, yang tak ngucap bokap gue, itu bilang saya sangat sedih ketika beliau itu mau wafat. Tapi ketika saya itu dibisikin, kamu Fatimah, keluarga saya yang akan pertama kali menyusul saya. Kamu yang pertama kali akan menyusul saya. Saya pas bahagia. Ya Allah, mau mati bahagia karena sudah diwasiati oleh roh kamu pertama kali. Berapa bulan dari Rabiul Awal ke bulan Ramadan? Jangan campak, tak tahu bitung kan? Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berapa bulan? 6 bulan kurang. Dari tanggal 12 ke tanggal 3. Itu kamu pertama kali Fatimah yang akan menyusul saya. Sudah ketemu. Ya Allah, bahagia karena akan bertemu kembali dengan ayahnya, dengan Rasulullah. Dan saya berwasiat, katanya Sayyidah Fatimah, kalau saya sudah mati, kalau saya sudah meninggal, tidak usah ramai-ramai.
tidak usah diumumkan kematian saya. Makanya sampai sekarang Sayyidah Fatimah itu astanya, pasariannya itu tidak ketemu. Karena memang wasiatnya. Ada kalau dari golongan orang Syiah ini ya. Golongan orang Syiah itu mengatakan Sayyidah Fatimah itu dibunuh oleh katanya orang Syiah itu dibunuh. Padahal tidak, memang wasiatnya Sayyidah Fatimah itu kalau mau wafat, kalau saya wafat maka kebumikan saya, makamkan saya tanpa diketahui oleh orang lain kecuali keluarga. Ketika menjelang subuh Sayyidina Ali itu ke masjid, sholat di masjid Nabawi. Ketika itulah Sayyidah Fatimah itu wafat. Yang tahu putranya Sayyidina Hasan dan Husain bergegas menyusul ayahnya. Sesuai dengan wasiatnya langsung ditangani langsung oleh Sayyidina Ali tanpa pengumuman kepada orang lain. Ini riwayat yang sahih. Langsung dimandikan, dikebumikan. Ketika Sayyidina Ali itu menaruh jasad istrinya itu ke dalam kubur, beliau menangis. Kenapa? Karena sesuai dengan pesan Rasulullah dulu. Ketika beliau mau wafat, ketika istri kamu Ali sudah mati, sudah meninggal, maka tangan saya sendiri akan menerima di dalam kubur. Dan saya lihat sendiri Hasan dan Husain. Tadi kakek kamu membawa jenazahnya Sayyidah Fatimah, ibu kamu. Kakek kamu yang menerimanya barusan. Ya Allah, ya tingkatan wali ini ya. Tingkatan jadi kelihatan. Ya Allah, kan gitu. Jadi kalau orang-orang para aulia itu walaupun sudah wafat itu tetap mendampingi kita. Saya dapat cerita dari seorang alumni. Dulu itu almarhum al-maufullah Kiai Haji Abdul Haq Zaini ketika punya masalah datang ke astahnya muassis hadal ma'had, pendiri perintis pondok ini. Siapa? Kiai Zaini. Ya beliau matur, ya Abdul Haq itu matur masalahnya seperti ini. Dan itu Kiai Zaini rabu itu. Bisa yakdotan, bisa manaman. Memberi solusi. Pas pada Kiai santrin Habdona Kedul Haq ini kan. Haddama Kedul Haq. Sekarang sudah berkeluarga, ada di masyarakat sudah. Mundi masalah antar kasta Kiai ngaji. Enggak kena tojuk deh Jan. Adik kiran deh Jan, semalam itu Jan. Tapi gak datang. Tak datang langsung, tapi yang terasa itu diberi solusi. Masalahnya itu diberi solusi seakan-akan dituntun oleh kiai. Ini tingkatan wali, apalagi tingkatan Nabi Rasul. Itu langsung diterima jenazahnya Sayyidah Fatimah. Makanya astanya itu sampai sekarang itu tidak ketemu di mana, karena memang tidak ramai. Setelah itu ya sudah tidak diumumkan di mana astanya. Jadi kalau kita itu ke Madinah, mudah-mudahan nyampe semua, amin. Kalau kita ke Madinah, yang kita temukan itu cuman makamnya Rasulullah, terus Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Yang lain itu kita nggak temu. Padahal di sekitar situ banyak sebetulnya makamnya para sahabat Nabi yang nggak ketemu. Jadi
Rasulullah itu ketika sakit itu sudah banyak wasiat dan terasa apa yang akan terjadi sudah terasa. Nah, ini amalan ketika kita sakit. Idashtaka, apabila merasa sakit siapa ar-ramadi syai'an kepada sesuatu, merasakan sakit, qalah maka berkata siapa ar-ramadi, hatu ini hantu, hatu hendak mendatangkan siapa kalian, hatu hendak mendatangkan siapa kalian, ashabal hadithi kepada orang-orang yang hafal hadis, ashabal hadithi kepada orang-orang yang hafal hadis. Banyak hadis Nabi itu. Coba di sini ini dibuat program, gak usah yang tebal-tebal dulu, program menghafal hadis arba'in. Arba'in cuman berapa maknanya arba'in itu? 40 hadis. 40 hadis cuman hadis arba'in itu. Walaupun realitanya itu lebih 40. 40 berapa itu? 42, 3 atau 4 gitu. Pokoknya lebih sedikit hadis arba'in. Setelah itu coba pas dikembangkan lagi, biar cuman gak hafid Quran tapi hafiz hadis. Setelah itu kembali yang lebih tebal, hafid Bulughul Maram. Tahu? Makku. Ya gak usah ke anunya, matanya saja, hadisnya saja. Bahkan kalau itu ada yang sampai hafal dengan sanadnya, an ini rawahu siapa, an ini disebutkan, Mas. Nah ini Imam Ramadi, kalau beliau itu merasa sakit, beliau itu menyuruh didatangkan orang yang hafal hadis. Pendatang ahlul hadis mendatangkan ke sini. Faida hadaru maka ketika hadir. Faida hadaru maka ketika hadir siapa ashabul hadis. Faida hadaru maka ketika hadir siapa ashabul hadis. Qalah berkata siapa ar-Ramadi, iqra'u alayyal haditsah. Iqra'u hendak membaca siapa kalian. Iqra'u hendak membaca siapa kalian. Alayya kepada saya. Alayya kepada saya, al haditha kepada hadis. Ayo bacakan saya hadis. Dibacakan sudah. Hadis tentang ini, tentang ini, tentang ini, kan gitu. Lah kalau dibacakan hadis, Imam Ramadi itu merasa senang, Mas. Saking senangnya sampai sakitnya itu tidak terasa atau sampai sembuh. Sama dengan yang kemarin itu. Jadi orang itu sakit terus dibacakan Al-Quran. Sehingga yang sakit itu mendengarkan Al-Quran itu senang. Senang sehingga dia itu sembuh. Ada lagi yang bisa menyembuhkan penyakit. Sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Di antaranya juga sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Di negara Arab, ini kisah nyata, entah tahun berapa gak tahu. Di Arab Di Arab itu ada orang kaya, memang rata-rata orang Arab yang asli lah, kaya-kaya. Walaupun di sana agak ada sawah
Soki. Barokahnya apa? Barokahnya Ka'bah. Barokahnya Rasulullah. Soki. Lah itu punya penyakit yang menurut medis sudah tidak bisa disembuhkan. Secara medis, rongsen, terus di sudah itu penyakitnya sudah penyakit kronis, sudah tidak bisa disembuhkan secara medis. Akhirnya pelayannya dia itu sudah takut semua. Pelayannya yang mau bekerja di sana itu takut ketularan penyakitnya. Akhirnya nyari lagi pelayan, pembantu, mendatang dari Indonesia. Tapi pembantu nang Arab karena bajarnya bisa 10 juta sebulan. Nang Arab kok bisa 10 juta, tapi biaya hidup di rumah kan besar juga didatangkan. Dan tuannya ini apa ya, salut dengan pekerjaannya ini. Pelayan perempuan itu rajin, tidak pernah jijik melayani tuannya yang sakit itu. Nah cuman dia itu punya tradisi, setelah beberapa jam, 5 jam atau 3 jam, dia itu pasti ke kamar mandi. Ke kamar mandi. Injan Arab petang pembantu nih. Mapan 5 jam tar ke jeding, abid. Bodi setengah jam nang jeding no. Injan apa yang kelakor ya. Ngocak mandi abid. Ada kasaan, ada mau nyinaing dah. Apa? Laku apa? Sasa. Leket. Asek persian. Akhirnya karena itu kecurigaannya sudah lama, lebih dari 1 minggu ditanyakan. Kamu yolok siapa ya? Minum. Benar apa nama kejedeng melolo 6. Pandai macam ban kejedeng, abid kon setengah jam. Tidak mau nyinaing. Ayo 6, laku apa 6? Akhirnya dijawab oleh Inem itu. Tuan, saya ngaku sekarang karena sudah ditanya. Saya ini baru melahirkan dapat setengah bulan. Baru melahirkan dapat setengah bulan. Karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, akhirnya saya tinggalkan anak saya di rumah. Anak yang masih bayi itu saya pasrahkan ke mbahnya. Biar dan kakak-kakaknya itu semuanya itu saya pasrahkan ke mbahnya untuk biaya hidup mereka. Jadi saya kerja ini di Arab ini untuk membiayai anak saya yang di rumah. Apa tak tahu dah malah tak tanggung jawab. Aku tahu segala boleh. Akhirnya jadi saya ke jedeng itu beniar apa? Saya ke jedeng itu tiap 5 jam itu nyedot ASI saya. Apa sih? Air susu ibu, ASI saya sedot karena kalau tidak buang itu bahaya. Mun tidak saya nyusu bahaya. Makanya saya sedot terus dibuang. Karena itu akan kalau tidak sedot akan membeku, maka akan terjadilah kanker payudara. Ini saya sedot, saya buang, abid setengah jam. Ya, jangan dibayangkan air susu itu keluarnya badan pipet, karena buka bak keluar, enggak nih tes kun dia, cedek iya kun.
Yang kondi bini kana apa? Mak tahu kan. Saya endi anak, endi bini, anan saya 4 lah. Semuanya 4 itu ASI kan gitu. Jadi tahu. Terus akhirnya tuannya itu merasa kasihan. Spontan dia tuh bilang, inem, labbaik. Bahasa Arab kan, labbaik sayyidi. Kak Dinto, wahai tuan, kamu pulang sekarang. Kamu saya bayar 2 tahun, saya berikan uangnya sekarang. Beri bayarnya, mun 10 juta kali 20 tahun berapa? 2 tahun berapa? Mun setahun bayi berapa nak? 100, 200 Pak, 10 juta ya, bayarnya ban 200 Pak 10 juta kiba mulai. Sosuwe nanan roh niser. Jadi dia itu bersedekah. Tuannya itu bersedekah, dia itu sedekah kepada pelayannya, disuruh pulang, disuruh anaknya itu dirawat, disusui. Kalau kamu sudah nyusui berapa tahun nyusui anak itu? 2 tahun sesuai dengan anjuran Al-Quran. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Kalau mau sempurna 2 tahun. Kalau tidak mau sempurna ya terserah. Tapi tidak boleh lebih dari 2 tahun. Karena Al-Quran itu sesuai dengan ajaran Al-Quran. Setelah diteliti ternyata ASI itu kalau sudah lebih dari 2 tahun, 2 tahun Hijriah ini dah, 2 tahun Hijriah, itu air ASI itu sudah tidak berfungsi lagi kepada anak dalam segi nutrisinya setelah diteliti itu. Tapi tradisi di masyarakat di sini rata-rata anak itu MRN disapih. Apa bahasa Indonesianya? Ya disapih. Epi ambu nyusoh itu kalau sudah umurnya 18 tahun 18 bulan, 19 bulan atau 20 bulan. Tapi kalau mau ikut Al-Quran 2 bulan. 2 bulan baru disapih. Liman arada ayyutimmar radha'ah, bagi orang yang ingin menyempurnakan susuannya. Yang wajib menyusui itu siapa? Bapak apa ibu? Bapak. Akalla. Yang wajib menyusui itu siapa? Bapak beni ibuun. Juga kerja ngarari ongguan dengan anak. Wa alal mauludi, terusan ayatnya itu wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa alal mauludi lahu, dan bagi anak yang dilahirkan, lahu bagi bapak, benilahala, lahu bagi bapaknya, rizquhunna, rizkinya, wa kiswatuhunna, dan pakaiannya. Jadi yang wajib menyusui itu bapaknya. Akalla. Berhubung ini yang punya ASI itu ibunya, maka bapak itu ngontrak ibunya, dikontrak soswenanan deh 2 tahun, dan istrinya itu boleh minta bayaran. Wajib nambian nih kah, nyusuin nih kah? Bukan menyusui, memberi makan anak istri itu kewajibannya siapa? Suami. Kewajibannya bapak. Mun kulit tak wajib tan kulit tak nyusun nah bejer kor saare seket nyusuin meloloh.
Bajarnya nyusuan seare seket. Jak tanda larang geluh. Kibon 20.000 pon. Etaber 20.000. Kapai nyusuan. Belanjan selain, belanjan sebini lain. Jadi yang wajib memberi makan anak itu kan bapak. Disuruh pulang ini diniati sedekah diberi uang 240 juta. Pulang ke Indonesia. Sejak pulangnya pembantunya itu tanpa disadari dia itu sudah ikhlas bersedekah membantu orang, membantu ibu yang sedang menyusui. Penyakitnya itu berangsur-angsur sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan. Itu dahsyatnya sedekah. Disedekahin. Ya Allah, ketika dia itu sudah dites di lab, ternyata penyakitnya itu sudah mendingan, sudah bisa diobati. Ya Allah, ini kalau orang itu gemar bersedekah. Tapi kadang-kadang, bukan kadang, sering termasuk saya ini, sedekah mikirnya kan, yang mau sedekah itu pikirnya itu kayak macam-macam gitu. Men beser, kok di beser 100. Men sedekah ki 50. Takun kali 50 ya. Sedangkan kebutuhan saya ini 70.000. Mikir, anu dah pikirannya itu pikiran matematika. Padahal itu sudah nas Al-Qur'an. Hadis banyak juga tentang sedekah. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabilah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi perumpamannya orang yang bersedekah itu kamathali habbah, sama seperti orang menanam biji. Satu biji mangga. Anggaplah satu biji mangga. Apa canreng Madura itu? Setaman itu. Pelok. Pelok itu. Bahasa Indonesianya apa itu? Iya. Itu ketika ditanam ambatat sab'a sanabilah. Dari tanamannya itu bercabang sampai 7 cabang. Dari fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari setiap cabangnya itu, tangganya itu bisa membuahkan 100 buah mangga. Bukan hanya satu kali, tiap musim sampai satu pohon itu menumbuhkan 700 buah mangga. Itu kalau dicontohkan ke mangga. Kalau ke padi situng, setaman situng, itu berapa itu yang tumbuh itu? Itu perumpamaan orang yang bersedekah yang disebutkan dalam Al-Quran. Wallahu yudha'ifu limay yasha. Allah itu bisa melipat gandakan lebih banyak dari itu lagi. Tapi cuman kita ini masih kurang kurang yakin gimana ya? Masih dilihat secara kasat mata cuman. Situng na batung 2 mon 10 kurangin 5 jadi kali 5 kan gitu cuman. Fahada maka adapun ini. Fahada maka adapun ini iqra'ul hadis. Fahada maka adapun ini iqra'ul hadis. Fil hadisih ialah di dalam hadis. Ini hadis, orang sakit dibacakan hadis bisa sembuh. Fal Qur'anu maka adapun Al-Qur'an. Fal Qur'anu maka adapun Al-Qur'an aula ialah lebih utama. Apalagi Al-Qur'an. Jadi mun badareng sakit lah ngaji aki gitu sudah. InsyaAllah cepat itu. Faslun
Adapun ini ialah fasal fima di dalam menerangkan sesuatu. Yukra'u yang dibaca apa ma? Indal mayyitih. Dialah. Di samping orang mati. Apa sih baca memedareng mate? Qala berkata ontong Yasin lambu. Lamba abad di santai nyaman Yasin. Tahu kalian berarti nodoten. Ambo layan. Qala berkata al ulama'u. Siapa orang-orang alim? Min ashabina, dari ashabus syafi'i. Min ashabina, dari ashabus syafi'i, santri-santri kita. Ghairihim, dan selainnya ashab. Yustahabbu, disunnahkan. Antukra'ah, apa hendak dibacakan. Yustahabbu, disunnahkan. Antukra'ah, apa hendak dibacakan. Indahu, di sampingnya mayyit. Indahu, di sampingnya mayyit. Yasin, apa surah Yasin. Ada berapa halaman Yasin itu? 4,5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lebih sedikit. 1, 6 karena iya kan tak ada pak korang sokoni. 6 korang sokoni. Makanya dalam Al-Quran fami bisyaukin itu, kan ada Al-Quran fami bisyaukin. Tata cara menghatamkan Al-Quran dalam 1 minggu. Itu landasannya. Kalau menghatamkan Al-Quran itu tidak pakai juz, tidak pakai jusan, tapi pakai surah. Dimulai dari hari Jumat. Hari Jumat ini mulai dari surah ini sampai surah Maidah. Kenapa? Karena kalau pakai juz sesuai yang ada di sini, apalagi waktu Ramadan, juz itu banyak. Kalau waktu Ramadan banyak, apalagi kalian setelah Ramadan. Kapi sebeli menjus. Berapa jus yang sudah kalian habiskan malam ini? Pada jus jambu. Mantar jus sekalian belewa walangganan. Kela belewa, jus belewa. Alhamdulillah, syukur karena kalau kita itu mengaca kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka itu buka puasanya itu sebedana. Tak buka puasa rudal ontong. Iya kan kita kadang ketika mereka mau buka puasa itu pas bodoh bob dua burung lah. Alhamdulillah. Basokor kan buka aing dengan tenang, dengan sehat walafiat, itu sudah nikmat luar biasa. Buka mercon. Ada lah, aman. Aman, oknumnya sudah ketemu kemarin. Semoga sadar, amin. Ilmunya manfaat barokah, amin. Itu pag mele merconyi, mele jus nyaman. Dapat ada mana kena jus, jus. Makanya itu patokannya pakai jusan, bukan pakai jusan, pakai
surah ini dari. Kenapa? Karena kalau juz itu kadang itu berhenti di tengah. Contoh di surat Yasin ini. Surat Yasin itu ada 2 juz. Ada di juz 22, ada di juz 23. Ada di juz 23. Jadi mun maca Yasin ketika ngimami juz 22, saya mare boleh Yasin laku gi malam yang ke-6 barusan itu. Kenapa? Bolan nurok juz tak nurok surat ya. Jadi Yasin itu ada di juz 22 2 halaman. Sisanya ada di juz 23. Jadi pedomannya itu pakai surah kalau menghatamkan Al-Qur'an. Kenapa? Kalau sudah surah itu sempurna, sudah maknanya itu sempurna. Kenapa para ashabus Syafi'i, ulama-ulama ashabus Syafi'i menyunnahkan untuk membacakan surah Yasin di sampingnya orang yang sudah wafat? Di hadis Mu'akkil, karena ada hadisnya Imam Mu'akkil bin Yasar radhiyallahu anhu, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, Iqra'u, hendak membaca siapa kalian. Iqra'u, hendak membaca siapa kalian. Yasin, kepada surah Yasin. Iqra'u, hendak membaca siapa kalian Yasin, kepada surah Yasin. Ala mautakum, atas orang-orang mati kalian. Nah, sudah jadi tradisi ketika orang tahlil ikut hadis ini itu dibacakan ya Yasin. Dibacakan Yasin. Bacakan Yasin, setelah itu tahlil. Wajib itu seakan-akan kalau orang kalau tahlil ya itu banyak bil ikhtisar. Tahlil bil ikhtisar, diringkas tahlilnya. Setelah ayat kursi afdal dzikri sudah. Tapi kalau Yasin tak ada bil ikhtisar. Selanjutnya pembacaan surah Yasin bil ikhtisar. Ada cerita tanah. Mun tahlil bil ikhtisar banyak. Berikutnya pembacaan tahlil bil ikhtisar. Tahlil diringkas bisa. Mun Yasin bil ikhtisar tak bisa. Yasin wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul adzim. Yasin turja'unnya mana? Ini hadisnya yang dibuat pedoman. Ada yang menafsirinya ala mautakum ini orang yang mau mati. Jadi gak harus mati. Iqra'u Yasin ala mautakum, ini yang mau mati masih. Jadi ketika mau mati bacakan Yasin, tak ada lagi aja. Melelekas. Rawa, meriwayatkan kepada hadis Abu Dawud, siapa Imam Abu Dawud, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i, fi amalil yaumi wal lailati, di dalam bab amalul yaum wal lailah, dalam bab menjelaskan pekerjaan sehari semalam. Kalau di Nurul Jadid amalul yaum. Jadi di amalul yaum itu pasti ada bacaan ya Yasin. Dan ini juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam bab amalul yaum wal laila. Wa Ibnu Majah, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah
bisnadin dengan sanad dhaifin yang dhaif. Jadi sanadnya itu dhaif yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Tapi hadis dhaif itu kalau dalam fadailul a'mal enggak apa-apa diamalkan. Dalam keutamaan pekerjaan. Tapi ini ada ya. Dalam kitab Durratun Nasihin. Tahu kalian kitab Durratun Nasihin? Tak tahu, tidaklah. Pokoknya kitab Durratun Nasihin pakai zal. Zal, dzurra itu mutiara. Dzurra itu namanya mutiara. Nasihin itu orang yang memberi nasih. Dalam kitab Durratun Nasihin itu ada penjelasan tentang fadailut tarawih, tentang fadilahnya sholat dari malam pertama sampai malam terakhir. Dalam malam pertama itu pahalanya seperti ini, seperti ini. Itu kalau dilandaskan secara hadis gak ada riwayatnya. Tapi saya gak sudon kepada pengarangnya ya. Mungkin beliau itu pengarangnya kitab Durratun Nasihin, sahibu Durratun Nasihin itu mengetahuinya bisa secara ilham atau yang lainnya. Karena beliau biasa jadi beliau itu seorang wali. Kalau tingkatan saya gak bisa apa-apa. Itu kalau memang ada hadisnya itu gak ada sanadnya. Dan kalau hadis gak ada sanadnya yang tembus kepada Rasulullah itu bisa dikategorikan sebagai hadis maudhu. Lah kalau kita mau ya memampangkan atau meng-share, menyebarluaskan tentang fadilahnya sholat tarawih itu jangan buat hadis, jangan ada embel-embel hadisnya, jangan, karena itu gak ada sanadnya, gak ada sanad yang tembus kepada Rasulullah. Jadi langsung saja fadilah sholat tarawih dalam kitab Durratun Nasihin malam pertama seperti ini. Dulu itu banyak di-share itu, disebarluaskan tentang fadilahnya. Lah berhubung hadisnya itu tidak ada sanad yang dapat dipertanggungjawabkan yang sampai tembus kepada Rasulullah, akhirnya sekarang sudah jarang orang nge-share sudah. Apa nge-share juga nak? Sareh ini. Iya sareh ini. Kan bahasa Madura kan sareh. Suruh sareh bagi malah temu sareh ini. Disebarluaskan. Kan kadang kita itu menyebarluaskan sesuatu, kadang kita agak tahu itu dalilnya dari mana. Ya gak apa-apa disebarluaskan, cuman jangan ada embel-embel itu hadis. Kalau masih dhaif gak masalah. Tapi kalau sudah maudhu itu yang bermasalah. Karena kalau sudah buat hadis gak bisa, itu kan fal yatabawa maq'adahu finnar. Warawa dan meriwayatkan Mujalidun, siapa Imam Mujalid, An-Syi'bi dari Imam Syi'bi. Qala berkata siapa Imam Syi'bi, Syi'bi bin Sibli. Imam Sibli itu namanya imam juga loh. Imam Sibli itu imam alim itu. Tengkulah orang tak alim ya. Bah, mak miring kan. Sadar menyong. Songkon ya. Enggak yang jual tapai. Tapi becek. Songkon. Enggak ngerti songkon yang tim aja kena. Oh, tak ngerti songkon. Kopiahnya miring. Kanat ada maklum ngocak songkon miring tak lebih balik ya. Mangganeng beli. Bahasa Balinya songko apa? Kanat ada al-ansaru siapa
Al-Ansaru siapa sahabat Ansor? Ansori. Bedegian nyaman Ansori. Ida hadaru ketika hadir siapa Ansor. Ida hadaru ketika menghadiri siapa sahabat Ansor. Indal mayiti di samping mayit. Qara'u maka membaca siapa Ansor. Qara'u maka membaca siapa Ansor surat Al-Baqarah. Ya, baca deh. Surat Al-Baqarah kepada surah Al-Baqarah. Ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Syi'bi bahwa sahabat Ansor itu kalau menghadiri, kalau takziah kepada orang mati, baca surat Baqarah. Tiap orang surat Baqarah. Wa Mujalid dan adapun Imam Mujalid dhaifun ialah dhaif. Kadang Imam Mujalid itu disebut dhaif kalau dalam mustalah di ilmu hadis itu kenapa gitu, punya ilat apa? Mapa sepas dekana. Wallahu ngengain meni wallahu a'lam kana. Wallahu a'lam. Wallahu padahal adapun Allah. A'lamu ialah lebih tahu bisawabi dengan yang benar. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamun qadimun la yamallu sama'um ha'an qawli wa fi'li wa niyati tafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi inda jahli wa hayrati fayara bimatti'ani bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqadati faya biwaffiqani bitaqwaka ya Allah faya Rabbi irhamni Allahumma ij'alna akhira kalamina minad dunya la ilaha illa